Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Kembali lagi dalam channel saya, Advokat Dodi Julfan. Kali ini ada pertanyaan hukum yang perlu kita jawab. Apa aja sih hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam perkawinan Islam? Oh ya, begini teman-teman. Memang pada dasarnya, saya cerita sedikit dulu ya. Gugatan perceraian jika teman-teman beragama non-muslim itu diajukan kepada pengadilan negeri. Namun jika teman-teman beragama Islam itu gugatan diajukan kepada pengadilan agama. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya dalam perkawinan Islam. Kita berbicara secara umum ya. Nah, kita lihat dulu apakah pekerjaan suaminya. Suaminya apakah pekerjaan swasta atau PNS? Kalau PNS, memang ada sebuah aturan yang menyatakan jika istri yang diceraikan oleh seorang PNS, maka gaji PNS setelah bercerai itu akan dibagi seberapa bagian kepada si mantan istri sampai dia menikah lagi. Itu ada aturannya tersendiri. Tapi kali ini kita tidak akan membahas bagian itu. Kita akan bahas ke dalam kesempatan lain. Kali ini saya akan menjawab secara umum untuk hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Hak istri yang diceraikan suaminya itu ada hak mut'ah, ada namanya hak idah, ada namanya hak nafkah terhutang. Jadi saya jelaskan sedikit-sedikit ya teman. Mut'ah itu adalah hak atau uang pengganti mahar. Awal kita menikah itu ada namanya mahar. Di dalam buku nikah bagian belakang, biasa patokan hakim dari sana. Misal emas seberat berapa gram, 30 gram misalnya di dalam buku nikah itu ya. Maka ketika istri ini diceraikan oleh suami, hak sebesar itulah yang dapat dimintakan istri kepada suami atau sebuah pemberian kenang-kenangan dari seorang suami kepada istrinya. Nah, itu sebesar 30 gram emas tadi. Nah, ada namanya hak idah. Jadi ada idah itu adalah masa tunggu sekitar 3 bulan ya untuk seorang istri. Nah, 3 bulan ini biasa dipatok dari posisinya berapa juta sih sebulan uang yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Misal 1 bulan itu 10 juta kepada si suaminya. Maka kalau 3 bulan dikali 3 berarti 30 juta. Nah, ada lagi namanya nafkah terhutang. Apa itu nafkah terhutang? Nafkah terhutang itu begini. Jika dalam suatu perkawinan antara suami dan istri, tetapi suaminya tidak memberikan nafkah kepada istrinya selama dalam masa perkawinan atau setelah perceraian, setelah pisah ranjang itu terjadi. Misal, sebelum melakukan perceraian, dalam rumah tangganya memang mereka saling memberikan nafkah lahir batin seperti biasa, tetapi ketika mulai terjadi pertengkaran, mereka berpisah selama 2 tahun berturut-turut, atau simpelnya gini deh, 1 tahun berturut-turut. Nah, 1 tahun itu sang suami sama sekali tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, jika 1 bulan itu katakan si suaminya biasa memberikan 10 juta kepada istrinya, maka biasanya patokan hakim adalah 10 juta itu dikali 1 tahun tadi atau 12 bulan. Nah, berarti sekitar 120 juta. Jadi hak istri yang diceraikan oleh suami itu, kalau kita masukkan mut'ah itu tadi misalnya emas 30 gram, nanti akan dikonversikan dengan nilai uang ya. Nah, terus ada uang idah yang tadi 3 bulan kali 10 juta. Nah, 30 juta ditambah lagi yang 12 bulan itu dikali 10 juta. Berarti 120 juta ditambah 30 juta, 150 ditambah dengan 30 gram emas tadi. Nah, begitu teman-teman. Kurang lebihnya begitu. Jadi kalau itu untuk swasta ya, untuk perceraian yang biasa. Tapi kalau untuk PNS memang ada aturannya lagi. Teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa komen, like, and subscribe, and share ya. Nah, kembali seperti biasa,
berikan pertanyaan lagi yang bisa memotivasi kami untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam keadilan.